Hai semua, Assalamualaikum. Saya Heriono Lalu akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana kita melakukan backup dan restore course pada Moodle. Catatannya adalah adanya batasan maksimum upload pada Moodle tujuan tempat melakukan restore. Sebagai kasus, kita ingin melakukan pengembangan course pada CDS yang bersumber dari konten perkuliahan yang ada di LMS. Jadi kita ingin melakukan backup di LMS dan melakukan restore di CDS. Namun pada CDS terdapat batasan maksimum upload. Backup course sebenarnya adalah membungkus sebuah course menjadi satu file tertentu. Seberapa besar ukuran hasil backup sebuah course tergantung dari apa saja yang dibungkus di dalam backup tersebut. Nah, isi sebuah course yang bisa dibungkus itu sangat banyak. Nah, bisa berupa enrollment atau usernya, topik, resource dan activity di dalamnya, bank soal, event-event atau schedule tertentu berbasis waktu, blog, nilai, dan lain-lain. Yang pada intinya kita bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu isi sebuah course itu mengandung grafiknya dari grafik Windows-nya, kemudian teks dan file. Nah, file inilah yang menyumbang ukuran course akan sebesar apa. Yang paling dominan adalah file. Nah, di dalam file ini terdapat misalnya doc gitu ya, PPT, PDF, bisa juga berupa image dan bisa juga berupa video. Artinya ketika dalam proses backup, pengaturan ukuran hasil backup sebenarnya adalah seberapa mampu kita mengatur apa saja yang dibungkus dan filenya diikut sertakan atau tidak. Terdapat beberapa alternatif pengaturan yang bisa kita lakukan untuk mengatur ukuran hasil file backup. Pengaturan pertama yaitu dari sisi topiknya. Apakah kita akan membackup semua topik, sebagian topik, atau hanya satu topik saja? Semakin sedikit topik yang di backup, maka ukuran hasil backup akan semakin kecil. Pengaturan yang kedua adalah apakah kita akan menyertakan file di dalam backup atau kita tidak menyertakan filenya. Ketika file tidak disertakan, maka ukuran backup akan semakin kecil. Namun ada konsekuensinya, yaitu ketika backup di-restore pada Moodle, maka kita perlu untuk mengupload file tersebut satu per satu. Nah, berdasarkan pengaturan topik dan ikut atau tidaknya file disertakan, maka kita bisa membuat beberapa alternatif. Ini kombinasi topik dan ikut atau tidaknya file disertakan. Hasil backup paling besar adalah ketika kita memilih alternatif untuk membackup semua topik, kemudian file disertakan. Dan hasil backup paling kecil adalah ketika kita membackup satu topik saja dan file tidak disertakan. Jadi berdasarkan batasan ukuran file yang ditentukan, maka hasil terkecil dari hasil backup bisa kita peroleh dengan membackup satu topik dengan tidak menyertakan file. Nah, ketika sebuah course terdiri dari 14 topik dan kita memutuskan untuk membackup per satu topik, maka kita perlu melakukan 14 kali backup. Yang otomatis nanti perlu juga melakukan 14 kali restore. Nah, bagaimana kita melakukan pengaturan ini di dalam Moodle-nya? Nah, kita jelaskan di slide berikutnya. Untuk melakukan backup, kita masuk ke dalam LMS di mana mata kuliah kelas yang mau kita backup berada. Nah, di sini di dashboard saya kosong karena semester tempat mata kuliah kelas tersebut berada sudah lewat.
Jadi untuk menampilkan mata kuliah kelas di semester yang sudah lewat, kita bisa memilih di bawah course overview ini, kita klik, kemudian ini ada fast. Oke, nah ini adalah mata kuliah yang semesternya sudah lewat. Kemudian saya ingin melakukan backup di mata kuliah tertentu, ya, kita klik, kemudian masuk ke halaman mata kuliah yang mau di backup. Nah, menu backup dari mata kuliah kelas ini ada di samping kanan namanya. Di sini ada roda gigi. Kita klik, kemudian kita pilih backup. Nah, kita masuk ke backup course. Hal pertama yang kita harus tentukan adalah apa saja yang akan dibungkus di dalam backup tersebut. Saya ingin di dalam backup saya hanya mengandung topik, kemudian resource dan activity yang ada dalam topik tersebut, kemudian bank soal dari kuisnya. Nah, saya tidak ingin membawa mahasiswanya, berarti yang include enrolled user ini kita tidak sertakan. Yang otomatis semua yang terkait dengan mahasiswa nanti tidak disertakan. Nah, saya akan membawa resource dan activity-nya. Di mata kuliah ini tidak ada blok, berarti sudah saya bawa. Nah, ini bagian yang krusial, apakah file akan dibawa atau tidak. Seperti penjelasan pada slide sebelumnya bahwa yang sangat mempengaruhi ukuran dari file backup adalah file yang ada di dalam course. Jadi ini tidak saya bawa untuk mengecilkan ukuran file backup. Namun ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah saya harus mengupload ulang file nanti di hasil restore-nya satu persatu. Oke, saya tidak membawa filter, kemudian settingan misalnya kuis buka kapan, ditutup kapan, ini tidak saya bawa karena di CDS tidak membutuhkan kalender events. Kemudian bank soal disertakan, grup dan grouping tidak, kompetensi tidak ada di dalam course saya, kemudian custom file tidak ada, kemudian content bank-nya juga tidak ada. Jadi ini backup course yang di dalamnya ada topik, resource, activity, dan bank soal. Kemudian saya klik next. Pengaturan kedua yaitu menentukan topik mana saja yang akan di backup. Karena yang saya akan pilih hanya 2 topik, defaultnya adalah sudah memilih semua topik, maka di bagian select all atau none ini kita pilih none, ya, artinya topik tidak terpilih. Dan saya akan melakukan backup untuk topik minggu kedua. Ya, di sini ada quiz, kemudian lecture note, kemudian rekaman perkuliahan, dan kemudian ada video. Karena tadi di awal saya tidak akan membawa file, maka sangat kemungkinan besar lecture note yang sudah saya pilih ini tidak di dalamnya filenya kosong. Jadi hanya ada resource-nya saja, filenya kosong. Begitu halnya juga dengan minggu ketiga, saya pilih ini untuk 2 topik yang akan saya backup. Kemudian setelah terpilih semua, kita ke bawah, kemudian next. Nah, setelah next kita lakukan perform backup-nya. Oke. Oke, ini backup sudah selesai. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini ada di user private backup. Ini saya backup. Hasilnya adalah 2 topik menghasilkan 82,6 kilobyte. Kemudian hasil backup ini kita download. Nah, kemudian ini adalah topik 2 dan 3. Jadi saya beri nama topik 2 dan topik 3. Kemudian saya save. Proses backup selesai. Setelah melakukan backup di LMS, berikutnya adalah kita akan melakukan restore ke CDS. Saya sudah login ke dalam CDS. Ini adalah tampilan dashboard saya. Kemudian saya ingin melakukan restore. Tadi mata kuliahnya adalah pengendalian dan penjaminan mutu. Yang harus dipastikan bahwa itu harus direstore ke mata kuliah dengan kode yang sesuai, gitu ya.
dengan kode mata kuliah yang nanti akan diselenggarakan. Nah, ketika kita nama mata kuliahnya sama tapi kodenya berbeda dengan yang diselenggarakan, kemungkinan hasil sinkronisasi menuju perkuliahan nanti mata kuliah kelasnya kosong, ya, karena tidak sesuai kodenya. Jadi ini yang insya Allah ya, kode mata kuliah yang akan diselenggarakan semester depan. Ini saya akan restore. Ini topik 2 saya kosong, kemudian topik 3-nya nanti juga ini masih belum lengkap, jadi akan ditambah dari hasil backup yang sudah dilakukan di LMS tadi. Sebelum melakukan restore, saya ingin memastikan bahwa mata kuliah yang ada di CDS ini bisa menerima file backup dengan atau bisa menerima upload file dengan kapasitas yang sudah maksimum. Cara melakukan pengecekannya, kita klik dulu ini setting, kemudian edit setting. Nah, di sini kita menuju ke bawah, di situ ada pilihan file and uploads. Nah, di sini maksimum upload size-nya adalah 500 KB. Kita lihat apakah maksimum yang diberikan oleh admin 500. Ternyata tidak. Ya, maksimum yang diberikan adalah limitnya 1 mega. Jadi kita milih yang upload limit 1 MB. Kemudian kita save and display. Oke, setelah mata kuliah ini bisa menerima sampai maksimum kapasitinya yaitu 1 mega, baru kita lakukan restore. Jadi kita pilih restore. Nah, ini masuk ke bagian halaman restore. Kemudian kita cari file backupnya. Jadi kita pilih file backupnya, kita choose file. Nah, tadi ada di ini topik 2 dan topik 3 yang hasil backupnya kita pilih. Kemudian upload. Oke. Nah, ini sudah ada topik 2 yang akan kita restore, kemudian klik restore. Nah, yang pertama ini adalah konfirmasi tentang restorenya. Apakah benar ini yang tadi hasil backupnya ini sudah sesuai. Ini adalah topik 2, ini sudah benar dengan isi yang saya pilih. Kemudian topik 3 ini juga sudah benar dengan isi yang saya pilih. Kemudian klik continue. Oke, kemudian kita akan melakukan restore. Apakah restore ke dalam course baru? Bukan, karena ini adalah course-nya sudah ada. Restore di dalam course yang sedang kita yang ada di kita kerjakan, yang ini yang akan kita pilih. Kemudian kita nggak masukkan dia ke course yang lain, berarti pilihan yang sesuai adalah restore into this course. Kemudian ini ada pilihan merge atau delete existing. Bedanya adalah ketika kita memilih merge, maka yang kita file backup tadi di restore ke topik 2 dan topik 3 tanpa mengganggu yang isi existingnya. Tapi kalau kita milih delete existing, maka yang terjadi adalah sebelum di restore, Moodle akan menghapus seluruh isi course existing, baru di restore. Nah, saya tidak akan mendelete existing, saya akan memilih merge karena existing konten saya memang akan digunakan. Jadi ini tetap dibiarkan, jadi merge dengan existing content. Kemudian saya pilih continue. Oke, sini sudah kita klik next lagi. Kemudian ini cuma 2 topik, kita klik next. Kemudian ini view-nya, kemudian kita perform restore. Jadi ini ada proses restore yang berlangsung. Yang perlu kita ingat tadi, karena kita milihnya merge, kemudian di topik 3 saya sudah ada isinya. Kita lihat hasilnya. Kita klik continue. Oke, nah ini di topik 2 sudah berisi, sudah ada kuis, kemudian ada lecture note gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pilih lecture note-nya, filenya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena waktu backup kita mengexclude file. Memang harus di-input, di-upload ulang. Kemudian ini yang minggu ketiga. Nah, yang existing tadi ada ini, kemudian dia bertambah dengan
hasil restore yang dilakukan tadi. Jadi ini prosesnya kita sebut sebagai proses merge. Nah, oke, demikian untuk restore hasil backup yang hanya 86 kilobyte karena tidak mengikutkan file dan hanya memilih topik tertentu saja. Demikian tutorial tentang bagaimana melakukan backup dan restore dengan batasan maksimal upload di tempat restore atau CDS. Yang perlu menjadi catatan yaitu pertama, ketika melakukan backup kita bisa mengatur apa saja yang akan kita bungkus dalam file backup. Perlu diperhatikan untuk mengexclude atau mengincludekan file, karena file adalah sumber ukuran hasil backup terbesar. Ketika di-exclude maka hasil backup menjadi kecil, namun resikonya kita harus mengupload ulang file tersebut satu persatu. Catatan berikutnya adalah CDS apakah sudah berada di maksimum uploadnya, yang secara default di 500 kilobyte, namun kita bisa merubah settingannya menjadi maksimal yang diizinkan admin yaitu 1 mega. Kemudian catatan terakhir yaitu ketika kita melakukan backup per topik kemudian restore per topik, maka kita perlu mengulang backup dan restore tadi ke sejumlah topik lain. Jadi kalau ada 14 topik, kita perlu melakukan 14 kali backup dan 14 kali restore. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial yang lain. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.